Kenapa ibadah-ibadah sunnah ini kita lakukan untuk menambal kekurangan ibadah-ibadah wajibmu itu? Ibu, apakah ibu pernah berpikir ibadah wajib ibu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibu semua di sini yakin ketika sholat khusyuk? Ketika sholat betul-betul menghayati, memahami setiap bacaan doa yang ibu-ibu ucapkan? Apakah ibu-ibu yakin bahwa setiap gerakan sholat sempurna dan tumakninah, tenang? Kenapa ibadah-ibadah sunnah ini kita lakukan untuk menambal kekurangan ibadah-ibadah wajibmu itu? Ibu, apakah ibu pernah berpikir ibadah wajib ibu diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Apa yang dilakukan oleh para orang-orang soleh, mereka takut bahwa ibadah-ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibu-ibu semua di sini yakin ketika sholat khusyuk? Ketika sholat betul-betul menghayati, memahami setiap bacaan doa yang ibu-ibu ucapkan? Apakah ibu-ibu yakin bahwa setiap gerakan sholat sempurna dan tumakninah, tenang? Belum tentu. Ada orang di zaman Rasulullah SAW sudah ibadah puluhan tahun tidak diterima ibadahnya. Jadi barangkali ada dalam ibadah wajib kita yang belum sempurna, yang tidak semuanya diterima oleh Allah, maka ibadah sunnah menambal ibadah wajib itu. Kata Rasulullah apa? Sholat yang terbaik setelah sholat wajib adalah sholat yang dilakukan di malam hari, qiyamul lail. Bangun, siapa tadi bangun sholat malam? Bangun ibu-ibu sekalian. Di sini tadi subuh itu jam 5 ya. Betul ya Bu? Jam 5. Ibu bangun jam 4. Bangun jam 4, bangun 1 jam sebelum sholat subuh bangun. Itu sholat sunnah terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian Quran. Alhamdulillah hari ini tadi sudah kita dengar Quran bersama-sama. Tapi jadikan Quran itu menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan kita. Kok bisa ada seorang muslim yang gak pernah baca Quran? Quran itu petunjuk bagi hidupnya. Quran itu obat, asyifa, obat hati, obat fisik, obat dari berbagai macam sihir. Ibu-ibu rasa ibu selamat dari berbagai macam sihir, dari berbagai macam pandangan dengki orang. Hati-hati ibu sekalian. Banyak orang yang gak suka. Ada orang benci, ada orang cinta, selalu begitu. Ada orang suka, ada orang tidak suka. Betul? Sekelas Siti Maryam saja banyak yang gak suka. Dikatakan kau penzina, kau punya anak dan sebagainya. Sekelas Rasulullah SAW saja banyak yang gak suka, apalagi kita. Pasti di dalam kehidupan kita ada orang-orang yang suka dan gak suka kepada kita. Kadang-kadang dia gak suka, dia pandang kita, dan kemudian ada sesuatu yang buruk yang terjadi kepada diri kita. Oleh karena itu, bentengi dirimu dengan zikir dan juga Al-Quran. Jadi hal-hal seperti itulah yang akan menjaga keselamatan dirimu. Jadi kita kembali lagi peran kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan ibadah-ibadah sunnah untuk menambal kekurangan ibadah-ibadah wajib. Kenapa kalau kita beli barang mahal-mahal bisa, tapi kalau kita sedekah dengan harta-harta sisa? Padahal harta yang kau sedekahkan itu adalah harta yang akan menolongmu di hari akhir nanti. Ada nggak ceritanya Bu? Saya miskin, kenapa? Karena banyak sedekah. Ada nggak? Nggak ada orang miskin karena sedekah ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berjanji, berinfaklah maka aku akan berinfak kepadamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalina amwalahum fi sabilillah kamathali anbatat sab'a sanabil li sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', wallahu wasi'un 'alim." Dalam surah Al-Baqarah ayat 261 kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha luas lagi, Allah Maha mengetahui. Allah berjanji siapapun yang berinfak di jalan Allah akan Allah lipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Maka berikan harta terbaikmu, insya Allah Allah akan melipat gandakan dengan berbagai macam keberkahan. Sebelum saya lanjut dengan peran yang kedua, peran seorang wanita sebagai seorang anak, saya mau cerita sedikit, boleh ya Bu? Intermezzo sambil menunggu kotak infak diputar. Ketika ibu saya sakit kemarin Bu, kami pergi haji kemarin, dan ibu saya terserang serangan jantung dan berhenti nafas selama 5 menit dan di selama 11 hari dengan ventilator, dan semua orang mengatakan ini berat dan kami sekeluarga harus bersiap-siap dengan kemungkinan buruk yang terjadi. Maka ibu tahu apa yang dinasihati oleh para dokter dan suster-suster yang ada di rumah sakit itu? Kata mereka adalah
hal yang bisa engkau lakukan, walaupun secara manusiawi ini sulit. Orang yang sudah berhenti nafas sulit untuk seterusnya, ataupun kalau sembuh sulit untuk bisa seperti sedia kala, hanya presentasinya sedikit sekali. Tapi ada yang bisa engkau lakukan, kata mereka. Ini bukan satu dokter, dua dokter, atau bukan satu perawat, dua perawat. Semua mereka di rumah sakitnya depan, ya, Masjidil Haram. Mereka bilang yang bisa engkau lakukan adalah pertama berdoa, cari tempat terbaik di haram, ya, dan waktu terbaik di sepertiga malam terakhir untuk mengubah keadaan ini, ya, yang sulit ini, untuk menyembuhkan ibumu dan Allah berikan keajaiban ibumu bisa kembali lagi. Kemudian yang kedua, kata dokter, selain kau berdoa, berikutnya yang kedua adalah dengan Quran. Quran adalah asyifa, Quran adalah obat. Maka ketika ibu saya di ICU, ketika saya mengunjungi beliau, saya akan mengaji. Kalau saya pulang meninggalkan ICU, saya pasang muratal ayat suci Al-Quran. Ibu-ibu biasakan pasang muratal ayat suci Al-Quran di mobil ataupun di rumah. Itu obat ibu-ibu sekalian, obat hati, obat fisik, obat dari sihir. Yang kedua adalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kata beliau, kata mereka semua adalah sedekah. Kalau terjadi apa-apa, kau ingin minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sedekah. Setelah dari haram, setelah doa, setelah qiyamul lail, beliau juga mengatakan qiyamul lail, ya. Qiyamul lail, doa, berikutnya Quran, berikutnya jangan lupa untuk bersedekah. Sedekah bisa menolak bala, sedekah bisa menolak berbagai macam bencana. Sedekah bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, ibu-ibu sekalian. Sedekah bisa menolong berbagai macam kehidupan kita. Contoh, menolak bala atau menolak bencana. Misalnya, contoh sederhana, ibu-ibu misalnya keluar dari tempat ini, misalnya ada mobil yang lewat, tapi ibu-ibu hanya keserempet tangannya saja. Mungkin seharusnya ibu-ibu sudah terguling-guling di jalanan, namun karena sedekah yang ibu-ibu berikan, kemudian itu akhirnya menolak bencana itu, membuat kita hanya tergores sedikit. Jadi coba kalau kita pikir-pikir, kita ingat-ingat dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita nggak sadar loh ibu sekalian. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita mungkin dapat musibah yang kecil, harusnya lebih besar. Kenapa? Dikarenakan sedekah yang ibu-ibu berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu bisa atau menolak bencana-bencana. Baik, kita masuk yang kedua. Peran kita sebagai seorang anak, mau masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kedudukanmu sebagai seorang anak. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan bagaimana kita bersikap dengan para orang tua. Para orang tua semakin sensitif, semakin cepat tersinggung. Betul nggak, Bu? Apalagi orang tua yang sakit. Yang sabar gak hanya sekedar orang yang sakit, yang sabar harus orang yang merawat orang yang sakit juga. Benar gak, Bu? Ibu saya beliau mengalami yang namanya delirium, Bu. Apa itu delirium? Ciri-cirinya yang ibu saya lakukan 9 jam, marah nangis, Ibu, 9 jam, Bu. Kita yang menemani, ibu-ibu punya dalam anggota keluarga yang mungkin ada penyakit mental atau apapun itu gitu, ya. Kadang-kadang ada sebagian orang mengatakan penyakit mental itu karena kurang iman. Bukan, Bu, dia sakit, dia sedang sakit, dia sakit sama seperti ibu sakit jantung butuh obat, sama gitu. Ya, jangan kita menjudge atau menghakimi seseorang sakit mental itu karena kurang dekat kepada Allah. Enggak, dia sakit, dia butuh obat, dia butuh dokter untuk mengobatinya. Dan di satu sisi kita berdoa untuknya juga. Jadi ketika ibu saya mengalami delirium waktu di kota Mekah karena panas, karena kurang minum, kurang tidur dan sebagainya, ibu saya masuk ke rumah sakit di lantai psikiater, ibu sekalian, orang-orang yang punya gangguan mental. Dan saya lihat orang-orang yang ada di sana, tentu saja orang yang merawatnya harus orang-orang yang sabar. Jadi saya kembalikan lagi kepada judul kita pada hari ini, bagaimana peran kita sebagai seorang anak. Wahai para anak, ketahuilah orang tuamu semakin bertambah tua semakin cepat tersinggung, atau kadang-kadang mengulang-ulang pembicaraan, betul, Bu? Ya Allah, mama udah cerita, mah cerita lagi, ngomong sedikit tersinggung, ya. Maka engkau harus sabar sebagaimana beliau sabar dalam menghadapimu ketika engkau kecil dulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-23? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bun, tolong dinyalain, Bun, agak panas sedikit. Sudah mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa walidaini ihsana, imma yablughanna ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dalam surah Al-Isra 23,
Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk jangan menyembah kepada selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya telah berusia lanjut dalam penjagaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan ah kepadanya. Mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi lebih daripada itu. Kenapa engkau sanggup berbuka masam kepada orang tuamu? Kenapa engkau sanggup berkata-kata kasar bernada lebih tinggi? Siapa yang mengajarimu berbicara? Yang mengajarimu berbicara adalah orang tuamu. Lalu setelah kau fasih, setelah kau pandai, kau gunakan lisanmu itu yang tajam untuk menyakiti hatinya. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang seperti ini? Kata Allah, jangan kau mengatakan ah kepadanya. Mengatakan ah saja nggak boleh, apalagi lebih daripada yang itu. Dan jangan kau membentak-bentak mereka. Dan ucapkanlah perkataan yang mulia. Sebagian dari kita, ibu-ibu sekalian, kenapa kita bisa baik dengan orang-orang di luar sana? Kenapa kita bisa begitu santun kepada orang-orang di luar sana? Namun sama orang di rumah kita kasar. Kalau ingin tahu siapa orang itu sebenarnya, lihat bagaimana dia di rumah. Itulah aslinya orang tersebut. Betapa orang yang memakai topeng di luar kelihatan santun, kelihatan baik, kelihatan ramah, kelihatan topeng. Ketika berada dalam rumah kelihatan aslinya. Maka kalau engkau ingin melihat siapa dia sesungguhnya, lihat bagaimana perlakuan dia dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Di sini Allah katakan jangan kau mengatakan ah kepada orang tuamu. Jangan sekali-kali kau membentak orang tua yang telah mengajarimu berbicara. Ini nasihat buat saya juga, sabar dan jangan berbuka masam dengan orang tua kita. Berikutnya teman-teman sekalian, kita lihat ada banyak sekali manfaat orang tua yang anak yang berbakti kepada orang tua. Di antaranya orang tua adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dikatakan orang tua adalah pintu surga paling banyak. Kalian sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Teman-teman ingat dulu di zamannya Rasul ada seorang pemuda yang menghadap Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau berjihad di jalanmu ya Rasulullah, saya mau beramal saleh." Rasul, engkau punya orang tua di rumah? Punya Rasul, pulang. Jihadmu adalah berbakti kepada kedua orang tuamu. Sebut-sebut cari surga di mana teman-teman semua? Sebut-sebut cari surga keluar sana, keluar sini. Padahal surgamu adalah orang tuamu sendiri. Surgamu ada pada orang tuamu sendiri. Orang tua waktu, ibu-ibu sekalian, maka mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk berbakti penuh kepadanya, insyaallah. Waktu ibu saya sakit, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya katakan, wahai Allah, izinkan saya untuk berbakti kepada ibu saya. Izinkan saya untuk bisa berbakti penuh kepada orang tua saya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah izinkan kita untuk berbakti kepadanya. Dan teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa kau masih memerlukan orang tuamu. Kau masih memerlukan nasihat dari orang tuamu, kau masih memerlukan doa dari orang tuamu. Kalau orang tua sudah tiada, bagaimana cara kita berbakti kepadanya? Kata Rasulullah, kalau orang tuamu sudah tiada, cara engkau berbakti kepadanya adalah dengan yang pertama beristighfar untuknya. Beristighfar. Ada seorang teman yang bercerita kepada saya, 1 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia. Semenjak ayah saya meninggal dunia, kata beliau, saya tidak pernah mau meninggalkan salat malam. Setiap harinya saya melakukan salat malam. Kenapa? Dikarenakan beliau tahu bahwa di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Siapapun yang doa Allah akan kabulkan. Siapapun yang minta Allah akan berikan. Dan siapapun yang minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Kata beliau, saya merasa kurang ajar kepada orang tua saya kalau saya tidak bangun salat malam, karena di dalam salat malam saya mendoakan ayah saya. Jadi suatu ketika dia berkata, saya sangat sedih karena pada malam hari ini saya tidak salat malam karena saya ketiduran. Saya sangat sedih sekali karena saya kehilangan waktu utama untuk mendoakan ayah saya. Jadi untuk teman-teman semua yang merasa mencintai orang tuanya, mana bukti cintamu? Bukti cintamu adalah dengan kau mendoakannya dan kau beristighfar untuknya. Orang tua kita nanti akan bertanya, ya Allah, kenapa ya Allah aku naik lagi di tingkatan surga berikutnya? Kenapa naik lagi ya Allah? Dikarenakan istighfar anak-anakmu kepada dirimu. Setiap kali kita beristighfar, setiap kali kita minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita, setiap itu pula orang tua kita naik derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau ingin masuk surganya Allah, salah satunya adalah dengan menjadi anak yang berbakti. Ketika orang tua masih hidup, jangan pernah engkau buat mereka menangis karena kenakalanmu. Jangan pernah engkau membuat mereka menangis karena menyakiti hatinya. Engkau buat mereka menangis karena bangga kepadamu.
Lalu bagaimana dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Masih bisa berbakti kepadanya dengan setiap kali ingat dirinya selalu berdoa. Jangan tinggalkan doa itu. Kadang-kadang sesekali kita ingat orang tua kita yang sudah tiada, betul Bu? Jangan berlalu begitu saja, langsung baca doa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa-doa lainnya, berkirim Al-Fatihah atau doa-doa lainnya, baca ibu-ibu sekalian. Mereka memerlukan doa-doa dari dirimu. Mereka katakan, ya Allah kok naik lagi surga ini ya Allah, karena anakmu semalam beristighfar untukmu, karena anakmu tadi beristighfar untukmu. Orang tuamu membutuhkan istighfar dan doa-doa darimu. Orang tuamu memerlukan sedekah atas namanya. Jadi kalau kita mau bersedekah dan kita mau berbuat baik kepada orang tua kita yang telah tiada, bersedekah atas namanya. Jalin tali silaturahmi dengan orang-orang yang dia cintai, jalankan wasiatnya, ziarah ke kuburnya agar kita paham bahwa kita akan menyusul mereka juga. Jadi itu adalah peran kita sebagai seorang anak, ya, di mana tugas kita untuk membahagiakan orang tua yang masih ada, kita turuti perintahnya semampu. Kita mau hidup damai, mau hidup tenang, artinya di sini harus bersih. Nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada dendam, di sini bersih. Insya Allah, insya Allah. Semua hati yang bersih itu akan menyebabkan pikiran yang bersih. Engkau akan berperilaku bersih, berperilaku baik, insya Allah. Engkau memaafkan bukan untuk siapa-siapa, engkau memaafkan orang lain untuk dirimu sendiri, karena engkau ingin hidup damai, ingin hidup tenang. Gak ada kebencian di sini, gak kebencian di sini. Ingat gak? Ada satu kisah ketika Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, lihat dialah penghuni surga. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dalam surah Al-Furqan ayat 74, ya Allah, jadikanlah pasanganku sebagai penyejuk hatiku dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang bertakwa. Jadikanlah aku contoh yang baik untuk orang-orang di luar sana.